Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hafiz, NPM 17343. Di sini saya mau menjawab soal forum diskusi yang diberikan Bu Muhani di forum diskusi akuntansi manajemen. Di sini ada 100 pertanyaan. Mungkin saya untuk meringkas waktu, saya hanya membacakan pertanyaannya saja lalu membacakan jawabannya dan kalimatnya saja. Oke, saya mulai. Untuk nomor 1 di sini yang dimaksud dengan kualitas adalah A. Kesesuaian dengan standar dan keinginan pelanggan. Nomor 2, konsumen memilih produk atau jasa terutama dengan memperhatikan faktor C. Kualitas. Mengapa kualitas dipandang penting? Jawabannya D, B, dan C benar. Untuk memasuki dan memenangkan pasar internasional, perusahaan mendorong untuk melakukan D, semua benar. Nomor 5, pemahaman kualitas akan baik jika selalu dipandang dari sisi produsen dan konsumen. Nomor 6, yang termasuk kualitas pada perusahaan manufaktur adalah A. Fitur. Dan nomor 7, yang dimaksud manajemen kualitas yaitu C. Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengendalian kegiatan untuk mencapai kualitas. Nomor 8, peran manajer kualitas meliputi A. Interpersonal informatif, pengambilan keputusan. Nomor 9, urutan sejarah pengembangan manajemen kualitas adalah C. Inspeksi, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, kemudian manajemen kualitas, lalu yang terakhir manajemen kualitas terpadu. Nomor 10, pada masa pengendalian kualitas, Departemen Pengendalian Kualitas akan nampak B. sebagai badan yang independen dari perusahaan. Nomor 11, terdiri dari kelompok apa saja biaya kualitas itu? Jawabannya B. Biaya pencegahan dan biaya karena produk cacat. Nomor 12, yang termasuk biaya pencegahan yaitu A. Biaya perancangan produksi. 13, biaya penilaian produk meliputi biaya peralatan pengujian. Nomor 14, yang dimaksud biaya kegagalan internal dan eksternal adalah biaya D. Jawabannya semua benar. Nomor 15, biaya kegagalan internal. Jawabannya C. Biaya pembuangan produk. 16, yang dimaksud dengan TQM adalah C. Filosofi. 17, yang dimaksud dengan filosofi zero defect adalah D. A dan C benar. Hal-hal yang merupakan karakteristik dari total equality adalah fokus kepada A. Pelanggan. 19, ada beberapa hal yang terkait dengan alat dan teknik untuk mewujudkan filosofi TQM, yaitu B. Kaizen, analis kekuatan dan kelemahan. 20, perubahan dalam TQM terutama dalam sumber daya manusia adalah tradisional HRM menjadi D. strategik TQM. Hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan TQM adalah bila TQM C. diterapkan dalam organisasi yang birokratis. 22, TQM akan gagal antara lain karena TQM disusun C sebagai program. 23, atribut efisiensi yang harus diperhatikan agar TQM dapat terlaksana yaitu A. Kemampuan dukungan komunikasi. 24, penyediaan pelayanan kepada pelanggan dapat dilakukan dengan A. menetapkan siapa pelanggan perusahaan kita. Nomor 25, bentuk keterlibatan karyawan dalam quality circle adalah C. mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan berbagai permasalahan pekerjaan. 26, yang Anda ketahui tentang re-engineering adalah B. perusahaan dan perbaikan dalam skala besar departemen. 27, yang Anda ketahui tentang benchmarking adalah A. mengadakan perbaikan dengan patokan bisnis organisasi lain yang terbaik di kelasnya. 28, keterkaitan re-engineering dan benchmarking dalam TQM adalah
A. Reengineering dan benchmarking untuk menerapkan TGM. 29. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kinerja antar divisi atau wilayah pasar yang ada dan dikerjakan oleh unit-unit internal dalam organisasi atau perusahaan disebut A. Internal benchmarking. 30. Benchmarking yang dilakukan dengan membandingkan kapabilitas fungsi bisnis atas pesaing tertentu walaupun tidak dalam industri sejenis disebut C. Fungsional benchmarking. Big JIT merupakan A. Filosofi. 32. Little JIT merupakan D. Teknik. 33. Konsep JIT pertama kali dikenalkan oleh B. Taichi Onho. 34. Yang bukan merupakan alasan perlunya JIT adalah C. Memperbaiki jumlah pelanggan. 35. Manfaat JIT antara lain D. A dan B benar. Dalam pandangan tradisional, pelaksanaan JIT dan TQM dilakukan secara A. Terpisah. Berikut ini strategi untuk menerapkan JIT adalah C. Mixed Production System. 38. Kartu Kanban dapat mendukung pelaksanaan C. Full Production System. 39. Yang bukan merupakan prinsip persediaan JIT adalah A. Meningkatkan banyaknya pemasok. 40. Yang bukan gap dalam kualitas pelayanan adalah C. Perbedaan kinerja pelanggan pemberi jasa. 43. Serve qual adalah gap kelima, yaitu pelayanan yang diharapkan dengan yang sesungguhnya dirasakan. 44. Yang bukan merupakan dimensi kualitas, yaitu A. Kualitas sosial. 12. Dimensi kualitas pelayanan menurut Suresh Kandar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu C. Dimensi manajemen kualitas generik, investasi, dan unik. Organisasi belajar adalah organisasi D yang mendukung pembelajaran dan pembelajaran. 47. Organisasi belajar melakukan pembelajaran secara A bersama-sama. Pembelajaran menginginkan partisipasi dari C. Semua pihak. Yang bukan merupakan alat dalam organisasi belajar adalah C. Cheating. Yang tidak termasuk dalam indikator bahwa organisasi melakukan pembelajaran adalah adanya A. Hubungan antara organisasi dengan karyawan. Nomor 51. Berikut merupakan fungsi pemimpin dalam organisasi, kecuali fungsi D. Koordinasi. 52. Beberapa perbedaan antara manajer dan pemimpin kecuali D. 53. Yang bukan ciri penting dari kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan A. Mempengaruhi orang lain. 54. Berikut variabel-variabel yang terdapat dalam meta model kepemimpinan kualitas kecuali variabel, yaitu C. Perilaku manajerial. Nomor 55. Berikut ini yang bukan peran dari pimpinan puncak adalah D. Melakukan audit kualitas. 56. Konsep hierarki kebutuhan individu dikemukakan oleh A. Abraham Maslow. 57. Pemimpin yang berusaha memotivasi pengikutnya melalui pemberian imbalan atas apa yang mereka lakukan merupakan pemimpin dengan tipe kepemimpinan B. Transaksional. 58. Berikut perilaku yang ditunjukkan oleh kepemimpinan transformasional kecuali B. Inspirasi yang memotivasi. 59. Yang bukan termasuk dalam hal melatar belakangi terbentuknya kelompok, khususnya kelompok informal adalah D. Kekeluargaan. 60. Memerlukan banyak waktu, adanya tekanan untuk dapat menyesuaikan diri, adanya dominasi dari anggota kelompok tertentu, dan adanya tanggung jawab ganda merupakan keterbatasan atau kelemahan dari kerja A. Tim. Penilaian kualitas yang paling objektif berasal dari C. Pihak keluarga. 62. Beberapa departemen berikut ini mengadakan penjaminan kualitas, yaitu D. Semua departemen.
63. Berikut adalah tujuan penjaminan kualitas kecuali A. Membantu mendapatkan pesaing. Nomor 4. Berikut adalah makna penjaminan kualitas kecuali A. Penjaminan kualitas bukan kegiatan yang membutuhkan biaya yang besar. 65. Elemen-elemen dalam penjaminan kualitas adalah A. Kualitas pelanggan, profesional, dan proses. 66. Berikut ini contoh penjaminan kualitas formal kecuali MBNQA dan EFQM. Ada dua hal, nomor 67, ada dua hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan penjaminan kualitas, yaitu A. Standarisasi, diferensiasi. Nomor 68, standarisasi dikaitkan dengan C. Sertifikasi dan akreditasi. 69. Berikut ada keunggulan ISO 9000 dari aspek internal kecuali B. Pengurangan cacat produk. 70. Beberapa kelemahan ISO 9000 antaranya yaitu B. Perhatikan terhadap personil lemah. Nomor 71. ISO 9000 disebut juga sebagai standar C. Sistem manajemen kualitas. ISO 9000 adalah sertifikasi oleh A. Pihak ketiga independen. 73. ISO 9000 dianggap penting karena membantu D. Pemasaran internasional. 74. Yang merupakan standar manajemen kualitas dan penjamin kualitas yang merupakan pemandu untuk pemilihan dan penggunaan standar adalah A. ISO 9000. 75. Berikut adalah salah satu elemen ISO 9000 kecuali B. Pengendalian perancangan. 76. Faktor pendorong penerapan ISO 9000 antara lain semua benar. 77. Untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan ISO 9000 bermanfaat untuk A. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 78. Untuk faktor terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan ISO 9000 adalah B. Dukungan dan komitmen pemimpin. 79. Manfaat tertinggi yang dapat dicapai antara lain A. Memperbaiki kualitas yang ada. 80. ISO 9000 direvisi tahun 2000 dengan beberapa revisi antara lain A. Mempunyai struktur berdasarkan produk dan pelayanan. TQM menggunakan 3 teknik utama, yaitu hosting planning, QFD, dan daily control benchmarking. Berikut ini ada teknik pengendalian kualitas dengan data kuantitatif, kecuali B. Flowchart dan brainstorming. Cause and effect. Efek diagram merupakan alat pengendalian kualitas untuk menemukan penyebab masalah. Nomor 84, berikut ini ada teknik pengendalian kualitas dengan data kualitatif kecuali C. Cause and effect diagram serta check sheet. Nomor 85, diagram Pareto bermanfaat untuk mengetahui C. Penyebab utama kesalahan. 86, yang melatar belakangi penggunaan KFD antara lain kebijakan A. Pemasaran yang efektif yang berfokus pada pelanggan. 87, manfaat penggunaan QFD yaitu B. Mengurangi biaya dan waktu produksi dan peningkatan pendapatan. 88, berikut yang merupakan hambatan pengelolaan QFD kecuali D. Risiko dapat diketahui dengan baik. 89, berikut ini adalah manfaat QFD selain untuk membantu penerapan TQM kecuali D. Pengurangan biaya kesalahan produk dan meningkatkan permintaan. 90, dukungan organisasi untuk pelaksanaan QFD adalah D. Semua benar. 91, kualitas merupakan alat manajemen yang digunakan untuk B. Evaluasi, verifikasi, dan konfirmasi kegiatan kualitas. Nomor 92, berikut termasuk jenis audit kualitas kecuali TQM audit. 93, berikut tahapan audit kecuali D. Penutupan perusahaan. 94, berikut adalah isi audit planning kecuali jawaban proses produksi.
Nomor 95, pada tahap follow up ada tujuan yang akan dicapai, yaitu menjamin diterapkannya tindakan korektif. Nomor 96, yang dilaksanakan atas nama organisasi audit disebut audit internal. 97, penggunaan metode yang rasional dalam menyimpulkan hasil audit merupakan prinsip audit A, pendekatan berdasarkan bukti. 98, tujuan audit ditentukan oleh B, hasil rapat tim. 99, yang termasuk tim audit yaitu A, pemandu. Untuk soal terakhir, dalam menjamin hasil audit yang efektif, audit harus dilaksanakan berdasarkan B, prinsip audit. Sekian mungkin jawaban yang bisa dipaparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.